Apa yang terjadi, Saudara Chu Feng? Faktanya, tidak sedikit orang di sini yang merasakan hal ini. Karena dibandingkan dengan pemandangan mengejutkan yang disebabkan oleh Jie Tianran, meskipun ada tangga di sisi Chu Feng, tangga tersebut juga memanjang menuju gerbang pesona yang tinggi di langit berbintang. Tapi tangga Chu Feng sangat sederhana, itu hanya tangga biasa. Belum lagi visinya, bahkan tidak ada arogansi khusus. Bukankah ini benar? Chu Feng adalah pemilik garis keturunan raja dan telah menaklukkan asal-usul garis keturunan tersebut. Bakatnya tidak ada bandingannya dan bahkan dianggap oleh banyak orang sebagai eksistensi yang melampaui dunia induknya Ranxing. Mengapa tangganya begitu sederhana? Mungkinkah ini yang menjadi kesenjangan antara generasi muda dan generasi tua? Apakah reaksi tangga ini tidak ada hubungannya dengan bakat, tapi ada hubungannya dengan kultivasi? Sementara semua orang di zaman Dewata berspekulasi, semua orang di luar zaman Dewata mempunyai ekspresi yang sama. Langit berbintang yang luas sangat sunyi. Orang-orang dari semua sisi, dimanapun mereka berada, mulutnya terbuka lebar, matanya melebar, dan napasnya begitu cepat hingga jantungnya terasa seperti akan berdetak kencang. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka, dan bahkan ketakutan. Karena di luar zaman para dewa, bayangan zaman para dewa yang meliputi dunia yang tak terhitung jumlahnya telah berubah. Perubahan itu seperti mimpi dan menakutkan. Langit berbintang tak terbatas, satu bintang, satu dunia. Dan setiap bintang juga dipisahkan oleh jarak yang jauh, sehingga ribuan bintang mencakup wilayah yang sangat luas. Tapi sekarang, di langit berbintang, guntur 9 warna yang mempesona tak terkalahkan dan menutupi puluhan ribu bintang. Bayangan besar zaman para dewa yang menutupi banyak bidang bintang ditutupi oleh guntur 9 warna. Pemandangan ini lebih dari sekedar orang-orang di langit berbintang. Orang-orang di Tianhe yang lebih dekat, berdiri di dunia mereka, juga dapat melihat pemandangan menakjubkan ini. Penglihatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tanda seru. Semua orang dapat melihat bahwa itu adalah guntur garis keturunan tingkat surga. Hanya ada 2 orang yang membuka tangga saat ini. Salah satunya adalah Chu Feng yang memiliki garis keturunan setingkat surga. Yang lainnya adalah Jie Tianran yang berspesialisasi dalam seni penghalang. Tak perlu ditebak, orang juga tahu kalau guntur 9 warna ini pasti disebabkan oleh Chu Feng. Di suatu tempat di langit berbintang, ada banyak sosok tak sadarkan diri mengambang. Namun masih banyak orang yang tetap terjaga. Dan mereka semua sangat tertarik dengan guntur ilahi yang memenuhi langit. Mereka adalah ras kuno yang kuat yang tersingkir di arena kompetisi, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang kuat. Namun pemandangan di depan mereka sangat membuat mereka takut. Sial, apakah bocah itu penyebab penglihatan ini? Bisakah seseorang benar-benar menyebabkan penglihatan seperti itu? Monster macam apa dia? Awalnya, mereka juga ditangkap oleh Chu Feng karena tas Qian Kun dan beberapa harta karun. Bagaimana cara membalas dendam pada Chu Feng? Namun ketika mereka melihat fenomena aneh yang disebabkan oleh aktivasi tangga oleh Chu Feng, mereka mulai ragu. Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung monster seperti itu? Dan jauh di langit berbintang, ada naga hitam besar yang tersembunyi. Di atas kepala naga hitam itu, berdiri seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dan rambut putih. Luar biasa. Penglihatan seperti itu belum pernah terlihat di zaman kuno. Tuan, penglihatanmu masih luar biasa, anak ini akan menjadi senjata yang hebat. Naga hitam itu berbicara, kehampaan bergetar hebat, dan berisi kekuatan yang menakutkan. Jika ia mau mengaum saja, itu mungkin cukup untuk menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya.
Namun saat ini, perkataannya tidak dapat didengar oleh orang luar, dan gerakan yang ditimbulkannya tidak dapat dirasakan oleh orang luar. Hanya pria berambut putih dan berarmor hitam yang dapat mendengarnya. Nasib Kaisar Roh Dunia berlanjut hingga hari ini, dan dia telah menemukan penerus seperti itu. Tetapi menurut pendapat saya, Chu Feng, putra ini, mungkin tidak dapat menjadi kaisar melalui seni pesona di masa depan, kekuatan juga memiliki potensi ini. Kata pria dengan rambut putih dan baju besi hitam. Tuan, apakah menurut Anda Chu Feng ini bisa mendapatkan warisan di zaman para dewa? Tanya naga hitam. Pria dengan rambut putih dan baju besi hitam mengarahkan pandangannya ke arah guntur 9 warna tak berujung di langit berbintang yang luas. Bahkan dia terkejut dengan pemandangan seperti itu. Penglihatan ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, warisan di zaman para dewa tidak begitu mudah diperoleh, dan hasilnya tidak diketahui. Untuk mengambil anak ini di bawah komandomu, tanya Heilong, akan lebih baik jika bakat seperti itu bisa digunakan olehku. Setelah mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke sosok lain yang terpantul di cermin. Kakek Chu Feng, Jie Tianran. Sebenarnya, Jie Tianran itu juga tidak sederhana. Penglihatan seperti itu memang tidak sederhana. Tetapi jika dia dapat menyebabkan penglihatan seperti itu, mengapa dia hanya dibudidayakan pada usia ini? Seharusnya dia sengaja menekan kultivasinya sebelumnya, kata pria berambut putih dan berbaju hitam. Bawa mereka di bawah komandomu bersama-sama. Tanya naga hitam. Mari kita bicarakan. Ada banyak dendam antara dia dan Chu Feng. Jika dendam itu tidak bisa diselesaikan, tentu saja kita tidak bisa menerimanya. Kata pria berambut putih dan berbaju hitam itu. Pada saat ini, di zaman para dewa, dua tangga dihubungkan ke gerbang penghalang yang tinggi di langit berbintang. Namun kedua tangga itu membentuk lorong. Lorong itu terbentuk, dan Chu Feng dan Jie Tianran keduanya naik ke langit bersama dengan lorong itu dan melayang menuju gerbang penghalang besar. Orang luar hanya bisa menyaksikan kesenangannya. Tapi Chu Feng bisa melihat lebih banyak saat dia berada di dalamnya. Di mata Chu Feng, gerbang penghalang di ujung lorong lebih seperti cermin. Cermin tidak bisa melihat apapun, tapi bisa menyampaikan perasaan. Chu Feng merasa ada banyak bahaya di gerbang penghalang ini, dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan kekuatan itu, Anda harus membukanya terlebih dahulu. Jika tidak, jika Anda masuk ke dalamnya, Anda hanya akan menghadapi bahaya dan tidak ada keuntungan apapun. Sejak Chu Feng memasuki zaman para dewa, dia telah menemukan petunjuk dan mengetahui bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan terkuat di zaman para dewa, dia perlu membuka sesuatu. Jalan yang saya ambil sekarang mungkin adalah jalan di mana letak kekuatan terkuat saya. Tapi dia tidak menemukan pembukanya sama sekali. Jika Anda masuk, Anda hanya akan menderita dan tidak ada manfaatnya. Bagaimanapun, saya telah memulai jalan ini. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tidak ada manfaatnya. Tentu saja itu adalah hal yang buruk. Memikirkan hal ini, Chu Feng membuat keputusan. Saat berikutnya, dia berhenti lepas landas, dan pada saat yang sama, semburan suara pecah bergema, dan dengan dia sebagai pusatnya, tangga naik dan turun mulai runtuh. Ups, mengapa tangganya runtuh? Chu Feng. Melihat pemandangan ini, Qin Xuan dan orang lain yang tidak mengetahui kebenaran tiba-tiba menjadi sangat gugup. Tapi Chu Feng berbalik dan menatap mereka sambil tersenyum. Pada saat yang sama, transmisi rahasia Chu Feng juga sampai ke telinga Qin Xuan dan lainnya. Jangan khawatirkan aku, tapi lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Ingat,
Jangan percaya siapapun kecuali dirimu sendiri, terutama orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Kata-kata Chu Feng menarik perhatian mereka, dan pria yang telah menghembuskannya sebelumnya. Gerbang penghalang Sekte Jiwa Merah dan lainnya juga melepaskan kekuatan isap yang menyelimuti Chu Feng. Tarik napas Chu Feng ke gerbang penghalang. Pada saat yang sama, di luar zaman para dewa, guntur 9 warna yang menutupi seluruh zaman para dewa juga menghilang. Hal ini membuat semua orang semakin yakin bahwa Chu Feng adalah penyebab guntur 9 warna. Tapi Chu Feng, kenapa dia gagal? Semua orang bingung, termasuk Jie Tianran, yang juga memperhatikan pemandangan ini, tapi dia sedikit mengernyit. Tuan, anak itu sepertinya sudah menyerah atas inisiatifnya sendiri. Di luar zaman para dewa, naga hitam itu berbicara lagi. Iya, pria berambut putih dan lapis baja hitam itu mengangguk sedikit. Lalu kenapa dia menyerah? Membuka tangga seperti itu belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Jika dia menyerah pada jalan ini, bukankah dia akan kehilangan kesempatan besar? Aku tidak tahu apa yang diinginkan Chu Feng, tapi anak ini pasti punya idenya sendiri, kata pria berambut putih dan berbaju hitam. Apakah dia keluar atau tidak, kita harus menjemputnya dan memasuki sungai surgawi ke-9 bersama kita. Setiap orang punya caranya sendiri untuk tumbuh dewasa. Kecuali dia menyerah secara sukarela, intervensi yang kita lakukan mungkin bukan hal yang baik untuknya. Jika kita ditakdirkan, kita pasti akan bertemu satu sama lain di masa depan. Jika dia pergi jika tidak mencapai titik itu hanya berarti dia hanya sekejap saja. 2. Saat pria berambut putih dan berbaju hitam itu berbicara, dia melihat ke langit berbintang. Tidak ada seorang pun yang berkumpul di sana, tapi baru saja sesosok muncul di sana. Itu adalah Chu Feng yang baru saja tersingkir dari zaman para dewa. Ayo pergi, kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Kemana tuannya pergi? Naga hitam bertanya. Sungai surgawi ke-9, kata pria dengan rambut putih dan baju besi hitam. Tuan, bukankah Anda perlu menunggu dan melihat? Bukankah Anda mengatakan bahwa Jie Tianran juga tidak sederhana? Saya ingin tahu apa yang akan dia peroleh ketika dia keluar dari zaman para dewa. Pria dengan rambut putih dan baju besi hitam tidak menjelaskan banyak, tapi hanya mengulangi, ayo pergi. Naga hitam itu tidak berani bertanya lebih banyak, tapi tubuh besar itu sedikit bergoyang dan menghilang dari tempatnya tanpa meninggalkan nafas apapun.